Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adri kulli ma'lumin. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, tadinya kita mau ngelangkah membahas masalah kedekatan kepada Nabi, tapi masih nyangkut, masih banyak yang ngasih kabar, Kiai kok saya masih belum bisa sih fokus. Sebagian bilang ya sekarang saya udah mulai bisa Kiai, ini banyakan yang nggak bisanya gimana nih? Begini udah bisa belum? Cari yang jauh, yang dekat masih belum bisa fokus juga ya. Baiklah, coba kita ulang pengajian kita dulu. Pengajian kita itu pengajian tarekat. Tarekat kita Al-Fajariyah, diambil dari nama guru saya yang terakhir, Mbah Fajar Ibrahim. Fajar menyingsing di pagi hari untuk mengajarkan Islam yang lurus. Jadi pengajian tarekat, namanya tarekat itu. Nabi itu mengajarkan ilmu itu dua macam, yang umum dan yang khusus. Yang umum beliau ajarkan secara terbuka, di belakang hadis tercatat di dalam kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ahmad bin Hanbal, Baihaqi, Hakim, Hatim, Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lain banyak. Puluhan ribu, ratusan ribu hadis, banyak sekali. Dan yang khusus beliau ajarkan hanya pada para sahabat utama. Beliau ajarkan hanya pada para sahabat utama, di antaranya Abu Bakar, Umar, Ali, yang lain saya belum tahu. Apa yang beliau ajarkan di dalam ilmu yang khusus? Ya ini ilmu agar orang naik derajatnya menjadi para wali Allah. Wali Allah itu apa? Wali Allah itu adalah orang-orang yang mencintai Allah, sehingga dengan itu kemudian Allah mencintai mereka. Kata Allah, fa'idza ahbabtuhu, fa'idza ahbabtuhu, ketika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu la yasma'u bihi. Akulah akan menjadi pendengarannya dengan itu dia mendengar, akulah jadi matanya dengan itu dia melihat, akulah jadi kakinya dengan itu dia berjalan. Itulah para wali Allah. Kenapa pelajaran ini tidak diajarkan secara terbuka aja? Ajarkan aja, semua orang boleh belajar gitu. Karena ilmu seperti ini harus dilakukan dengan bimbingan seorang mursyid, seorang guru pembimbing yang terus mengikuti perjalanan rohani muridnya. Kenapa begitu? Karena pada suatu titik di mana makin mendekat kepada Allah, menyelam ke lautan ma'rifat, di situ secara suka tidak suka akan bersentuhan dengan dunia jin. Tanpa bimbingan seorang mursyid, hampir pasti si murid akan terpeleset, hampir pasti. Yang ada bukan dicelakakan, yang ada ditipu. Itu jin datang nanti, saya Abdul Qadir Jailani, sayalah Nabi Khidir alaihissalam. Dia mulai mengajarkan fitnah, menyebarkan fitnah. Itu yang terjadi. Sudah terjadi di murid-murid saya. Ya ada saya. Kalau ada saya, ada jin ganggu, saya bunuh. Galak amat sih Kiai. Gak gitu. Cuma buat menunjukkan pada yang lain, kamu ganggu murid saya bunuh. Kamu jangan ganggu. Makanya jangan ganggu. Jangan ganggu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada lagi yang lapor ke saya ada yang ganggu gitu. Kita ngerti dunia itu. Saya ngerti dunia itu dan insya Allah kita bisa nangannya. Jadi itulah harus dengan bimbingan seorang mursyid. Begitu banyak tarekat itu dari mulainya dari Abu Bakar As-Siddiq, Ali, Umar, pecah ke bawah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Ratusan tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadiriyah, tarekat Syekh Naqsabandiyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Sajaliyah, tarekat banyak sekali. Banyak sekali tarekat di permukaan bumi, ratusan tarekat. Dan uniknya itu nggak ada yang sama. Dalam cara mereka untuk menyampaikan pada tingkat mencintai Allah, itu nggak ada yang persis sama. Tahlil aja mereka udah berbeda cara mereka mengucapkan tahlil. Yang paling kelihatan tuh kalau tarekatnya Naqsabandiyah, mereka tahlil tuh di dalam tarekatnya itu Mofi, tidak ada keluar suaranya di sini aja lah, ilah nggak berbunyi. Sementara tarekat Qadiriyah tuh rame, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Terus diajak-ajak lagi mau habis. Apa tuh illallah? Illallah. Kenapa lagi illallahnya ilah? Antum kan nggak ngerti. Antum mana ngerti urusan begitu. Antum sholatnya sembari ngelamun, ajak lagi. Itu waktu bilang illallah, itu kan sedang kita masukkan Allah ke dalam hati kita. Ini pelajaran kita mencintai Allah. Tidak mungkin orang mencintai Allah kecuali orang mengenal Allah. Harus kenal kepada Allah baru mencintai Allah. Dan kita, tarekat kita membagi itu dalam tingkatan yang mudah, dalam tiga tingkatan. Yang tingkatan yang paling rendah itu marifat bil ilmi, mengenal Tuhan secara nama dan sifatnya. Wujud kilan baqa mahalabatul khawadisi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Itu sifat 20 Allah. Yang kedua adalah nama-nama Allah melekat sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. 99 nama Allah. Ayo, saya udah bilang tiap hari apalin. Berusaha untuk apa? Bagi ini udah apa belum? Ayo harus apa? Ustaz Majid udah apa belum? Apa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak dia udah apa belum? Ketawa, kalau ketawa berarti belum apa. Ayo apalin. Apalin itu karena itu akan bermanfaat untuk kita naik ke tingkat marifat di atasnya, marifat bil akli, marifat dengan akal kita, dengan tafakur. Nilainya tinggi sekali. Tafakur saat kan khairum min ibadati sana. Tafakur sesaat itu lebih utama dari ibadat setahun. Yang ibadat setahun berlatihlah tafakur, menafakuri Al-Quran, menafakuri alam, menafakuri lihat kejadian hujan. Gimana hujan terjadi itu karena dari laut disoroti matahari. Matahari nyorot laut, menguap, naik ke atas uapnya. Naik kumpul jadi awan, terus didorong oleh angin, terus nabrak gunung turun jadi hujan. Jadi hujan masuk ke got, ke selokan, masuk ke kali, masuk lagi ke laut lagi. Kita lihat sebuah siklus teratur di mana hujan turun menyirami bumi, tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Seperti itulah luar biasa Allah memelihara alam semesta, luar biasa. Coba kita lihat kejadian malam dan siang. Kenapa ada malam ada siang? Karena matahari dan bumi berputar. Mataharinya putar. Sehari 24 jam dia muternya. Terus putar. Andaikan tidak berputar, andaikan ini bumi, ini matahari nggak muter gitu. Ini matahari terus nyorot bumi. Sebentaran aja dalam 4-5 jam aja nih suhu sudah naik 100 derajat, 200 derajat, 300, 400 derajat. Akhirnya semua air di bumi akan meleleh, akan mendidih semuanya. Soal mendidih, hancur kehidupan, musnah kehidupan. Sehari aja matahari jangan berputar, dunia hancur. Lihat betapa Allah diputar-putar oleh Allah, diputar supaya selamat semuanya. Kita akan melihat luar biasa Allah. Kita akan memuji Tuhan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Baru ketemu belum ayatnya? Ayo ayat surat Al-Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak engkau jadikan semua dengan sia-sia. Maha suci engkau, jauhkan kami dari neraka. Kalau kita ngelihat bintang di langit, kita memuji doa tadi, kata Nabi Allah memberikan pahala sebanyak bintang di langit. Kan cari pahala sebanyak bintang di langit kan susah kan. Apalagi doa segitu kan pendek sekali. Di 191 Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Coba terlatih kita untuk salat tafakur. Dimanapun kita duduk kita tafakur, kita liatin semua. Kita ada televisi, orang pintar amat bisa bikin televisi ya. Zaman kecil saya dulu nggak kebayang ada televisi itu. Zaman masih kecil-kecil mainannya masih main kayak gitu. Sekarang juga luar biasa orang komunikasi pakai handphone, luar biasa. Pintar sekali manusia itu. Yang pintar kan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia yang pintar. Di balik itu kita tangan-tangan Allah, tangan-tangan Allah yang mengatur semuanya itu terjadi. Kita akan memuji Tuhan, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Nilainya tinggi sekali. Terlatihlah untuk selalu tafakur. Kemudian yang puncaknya ma'rifat yang sedang kita bahas sekarang, ma'rifat bil qalbi. Ma'rifat dengan hati kita. Dasarnya adalah sabda Nabi, mata orang itu punya 4 mata, 2 di kepala, 2 di hati. Dengan 2 di kepala dia melihat betapa cantiknya cucunya. Betapa indahnya alam semesta. Dengan di hati dia melihat ke alam gaib. Dia melihat ke alam malakut. Dia melihat dunia jin. Sekarang kenapa mata hati kita tidak melihat? Karena kata Nabi kalau orang berbuat dosa, di hatinya akan ada flag. Kalau bikin dosa, flag. Bikin dosa lagi, flag terus. Lama-lama tuh hati tertutup oleh dosa. Tertutup oleh dosa, dia nggak bisa lagi melihat ke alam malakut. Itulah yang kita kerjakan nomor 1 adalah memohon ampun. Memohon ampun kepada Allah untuk menghapuskan dosa. Sudah kita bahas dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah minta ampunnya gampang. Salat 2 rakaat baca astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. 3 hari aja insyaallah selesai. Udah kata Allah, selesai urusannya.
Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang susah dosa kepada manusia, ayo selesaikan. Jadi kalau saya tuh curiga kalau orang masih belum bisa mendekat kepada Tuhan, karena ada ganjilan-ganjilan antara dia dengan seseorang, dia masih punya dosa sama seseorang yang belum hapus dosanya. Dan itu memang susah minta ampunnya sebelum orang tadi ridho, sebelum orang tadi ikhlas memaafkan. Apakah ada jalan lain kalau orangnya udah nggak ada lagi, udah meninggal, nggak tahu kenapa? Ada. Tempoh hari kita udah bahas. Kalau kita sanggup, kita hajikan dia. Kalau dosanya sama ibu, hajikan ibunya. Kita hajikan, ya saya menghajikan ibu saya. Kemudian sepanjang jalan tawaf kita berdoa, maafkan ibu saya, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surgamu. Seperti itu. Sampaikan pahala haji saya buat ibu saya. Insya Allah ketebus gitu. Karena itu, haji itu luar biasa dia, menghapuskan segala dosa. Nggak dengan haji, dengan umroh. Dengan umroh itu luar biasa. Nggak dengan umroh, dengan salat hadiah. Salat hadiah 2 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Ikhlas 11 kali, At-Takasur sekali, At-Kursi sekali. Kedua seperti itu juga, selesai salat itu bilang, ya Allah, sampaikan pahala salat saya ini kepada ibu saya almarhumah. Ya Allah, ampunilah dosanya, maafkanlah kesalahannya. Itu kata Nabi, Allah akan buat 1000 cahaya ke kuburan ibu kita. Tidak seperti itu. Bacakan aja Fatihah sama Kulhu. Tempoh hari saya bahas kulhunya 1000 kalau bisa. Banyak amat sih Kiai. Nggak banyak lah. 1000 cuma 100 menit. Cuma 1 jam 40 menit. Tapi banyak ya, udah 300 aja. 300, udah jangan nawar lagi, 300 sudah sedikit. Masih menawar Kiai, udah 100 jangan tawar lagi. Udah harga mati. 100 terus, Fatihah sekali 100, Kulhu terus, every day. Insya Allah akan memaafkan, mengampuni dosa kita kepada ibu kita. Sampaikan pahala bacaan saya untuk ibu saya almarhumah, ya Allah, maafkanlah kesalahannya, ampunilah dosanya, lapangkanlah kuburnya, seperti itu. Terus kita kerjakan seperti itu, insya Allah urusannya akan bersih, hati kita akan bersih sekali. Cara yang betul mendekat kepada Allah, cara yang saya ajarkan tempoh hari. Nggak cukup cuma pakai 2 istighfar. Kita baca Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim 100 kali. Kita baca ya Latif 16.641. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nggak lama kok. Berapa menit Ustaz Majid? Berapa menit 16.000? Nah mungkin. Hebat banget sejam. Pasti lebih dari 1 jam. Nah 2 jam kurang. Sekitar 2 jam. Kalau kita ngerjain kita tahu sekitar 2 jam. Kecuali ada kecil-kecil kayak gitu. Kalau begitu petat-petat, udah bener lagi ngucap. Harus ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, sudah 2 jam. Cuma 40 hari aja kok. 40 hari aja. Karena itu Asmaul Latif itu luar biasa. Itu artinya pun luar biasa. Kalau secara lafziah cuma wahai Tuhan yang maha lembut, yang maha halus. Secara hakikatnya, bukakanlah pintu hatiku supaya bisa dekat kepada Engkau. Itu tabir-tabir hijab-hijab kecil-kecil rubuh dengan Latif. Rubuh dia. Coba kerjakan seperti itu. Insya Allah akan lebih cepat merasakan kehadiran Allah di hati kita. Tapi intinya kan fokus. Kalau sekarang hati kita udah bersih. Bersih nih, hatinya udah bersih. Matanya udah bisa ngeliat. Maksud saya mata hati. Kalau mata di atas ya sekarang bisa ngeliat. Mata di hatinya udah bisa ngeliat. Begitu dia bersih dari dosa, bersih penyakit hati. Itu mata di hati sudah potensial bisa melihat. Tapi harus benar ngeliatnya. Kalau saya mau lihat televisi yang mesti gini saya lihatnya gitu. Melihatnya gini yang kelihatan kan Mbak Dea terus. Ini Ustaz Majid yang kelihatan. Salah sih ngelihatnya, tidak fokus. Harus fokus. Gimana caranya fokus? Ini pertanyaan berikutnya. Buat saya nggak bisa fokusnya katanya. Tempoh sudah ajarin. Kita seakan kita sujud di kakinya Allah. Maha suci Allah punya kaki. Itu cuma sebuah simbol. Nanti kalau kita sudah khusyuk, kita tidak memerlukan lagi simbol-simbol tadi. Kalau kita sudah punya kedekatan langsung kepada Allah, kita nggak perlu simbol-simbol tadi. Sekarang kita butuh. Rasakan kita butuh di telapak kakinya Allah. Jangan ada betisnya. Maha suci Allah ada kakinya, ada betisnya, ada kepalanya. Nggak ada. Itu cuma simbol kaki aja, telapak kaki dua kita sujud di kakinya Allah. Seperti saya bilang, itu cuma buat antara awal aja. Kalau sudah hati itu tersambung kepada Allah, kita nggak butuh lagi seperti itu. Nggak butuh lagi permisalan adanya kaki-kaki tadi. Tapi itu yang harus dijaga kan, kalau hatinya kotor lagi, ya udah belepotan lagi, udah nggak bisa lagi. Nggak bisa fokus lagi. Jadi tetap harus puasa. Sekarang ini kita di bulan Rajab. Udah masuk belum Rajab? Besok ya? Besok Rajab ya. Di antara bulan-bulan mulia itu ada 4. 3 berderet. Zulkaadah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 misah ya ini bulan Rajab. Disebut bulan-bulan haram, bulan mulia karena dia melebihi bulan-bulan yang lain. Kita beribadah di malam ini pahalanya lebih banyak daripada hari-hari lain. Dan setiap bulan tuh ada unggulannya. Kalau Muharram tuh unggulannya 10 Muharram. Yang kita sebut hari Asyura. Itu kalau kita puasa senilai 2 tahun puasa Asyura. Kalau di Zulhijjah itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Terus setiap hari sepanjang 1 tahun puasa.
Kalau setiap hari kita puasa sama dengan setahun puasa. Ibadahnya luar biasa. Kalau kita hari Arafahnya puasa, hari Arafahnya kita puasa, seakan kita puasa 2 tahun. Hari Arafah itu luar biasa, itu rajanya hari. Itu kita bahas nanti aja kalau tidak saatnya. Sekarang kita masih bulan Rajab. Nah kalau bulan Rajab itu unggulannya ada di 27 Rajab. Hari itu kita puasa. Dan seluruh bulan haram itu ada hari istimewanya. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini yang bilang Imam Ghazali dalam kitab Biyaumiddin. Oh sorry, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini yang ngomong Imam Ghazali. Saya nggak pernah dapatkan hadisnya itu. Tapi kita percaya Imam Ghazali itu wali Allah yang luar biasa. Di Kamis, Jumat, Sabtu adalah hari-hari yang unggul daripada hari-hari bulan-bulan haram tadi. Jadi siapa sanggup puasa, ya puasa. Berapa lama ya sekuatnya aja. Kuatnya berapa coba? Kuatnya cuma Senin Kamis, ya udah Senin Kamis. Kalau bisa tambahin Jumat, Senin Kamis Jumat, segitu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah seperti gitu. Terus Senin Kamis Jumat, Senin Kamis Jumat terus. Tadi kita lagi ngomong apa tadi? Bulan-bulan utama. Kita lagi bicara soal fokus. Kita lagi bicara soal kita simbolkan ada kaki, kita sujud. Sujud di kakinya Allah. Dikirnya tetap diucap gitu. Diucapnya di bibir aja, jangan diucap keras-keras gitu, di bibir. Kalau kita doa, sujud di kakinya Allah, kita ngedoa, kita bilang terima kasih. Pakai bahasa apa aja. Terima kasih ya Allah, nuhun, Gusti. Nuhun ya Allah. Intinya doa itu kan cuma 3 aja. Berterima kasih, minta ampun, dan memohon. Dan dimulai dengan muji Allah dan salawat buat Nabi. Selalu dimulai dan muji Allah dan salawat Nabi, karena kalau nggak salawat, doa kita tergantung antara langit dan bumi. Salawat itu harus every day. Every day, jangan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. 100 itu paling minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya? Masalah khusus udah ya, masalah fokus ya. Yang lagi bilang ke saya, gimana caranya Kiai? Kok saya belum bisa? Itu pasti ada salah dalam hati kita. Salah dalam bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Terutama juga bersihkan dari penyakit hati. Bersihkan sama sekali, insya Allah bisa. Jadi kalau nggak bisa juga bilang saya. Kalau nggak, saya nggak maju-maju di sini terus. Sekarang coba bahas, kalau salat Jumat. Sebelum saya lupa. Saya salat Jumat di masjid berbeda. Itu saya melihat hampir sebagian masjid tadi melakukan salatnya tuh di mata saya masih jauh sekali dari benar gitu. Jauh sekali dari benar. Jangan bicara soal hakikatnya. Jangan bicara soal khusyuk. Secara syariati aja. Banyak sekali hal-hal yang masih harus diperbaiki. Coba kita bahas. Ini kita menukil dari kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana harusnya kewajiban imam dan makmum di waktu salat itu. Imam tuh jangan langsung begitu qomat langsung Allahu Akbar. Dia harus balik ke belakang gitu, jangan cuma sufufakum sebatas itu aja. Lihat ke belakang, yakinkan bahwa semua saf itu sudah beres. Kalau nggak beres itu maju ke depan, isi. Dan kewajiban makmum itu mengisi saf yang kosong. Wajib. Kalau depannya kosong, dia wajib maju. Andai kan sholat sudah didirikan pun, dia jalan, dia maju ke depan, dia isi. Itu wajib hukumnya. Jadi jangan imam takbiratul ihram sebelum dia pastikan bahwa makmumnya safnya sudah beres. Kemudian imam baca niat, kemudian imam takbiratul ihram. Semua takbir disebut takbir, cuma takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Kenapa? Itu takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Haram dari apa? Begitu takbir, dia haram lagi buat jalan-jalan, buat makan, buat minum, buat ngobrol, sudah nggak boleh lagi. Itulah awal sholat. Itulah awal sholat di mana kita tidak boleh lagi berbahasa kecuali bahasa Arab. Jadi kalau orang tanya saya, Kiai, kalau niatnya pakai bahasa Sunda boleh nggak niatnya? Boleh. Niat mau belum masuk sholat. Niat sholat mau belum masuk sholat. Bahasa Indonesia boleh. Tapi belajarlah pakai bahasa Arab. Kan cuma sedikit aja. Tapi kalau saya lebih mantap kalau saya doanya pakai bahasa Sunda gitu. Ya silakan. Nggak apa-apa gitu. Karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu sudah masuk ke dalam sholat. Dan tidak disukai. Imam tuh memanjangkan bacanya. Allahu Akbar. Dia masih asik. Allah makmumnya sebelah debar. Udah terjadi. Di suatu salat Jumat. Saya di sebelahnya dia. Imamnya masih asik. Allah. Oh dia udah bar duluan gitu. Batal sholatnya dia tuh. Batal. Selesai sholat saya minta maaf. Maaf ya nak ya. Minta maaf sekali. Kamu kalau duluin imam tuh mau batal sholatnya. Tak boleh duluin imam. Kamu tunggu imam selesai Allah Akbar, baru kamu Allah Akbar. Jadi imam juga tolong jaga makmumnya. Coba lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Wahabi kalau sholat mengelamun. Kalau secara syariatnya bagus sholatnya itu. Di sana imam itu sekedar Allahu Akbar, sekedar itu. Yang panjang, yang bacaannya panjang itu bukan imam, itu Bilalnya. Coba perhatikan, kalau sholat imam itu Allahu Akbar, segitu aja. Bilalnya baru Allahu Akbar.
Kalau kita mendahului Bilal nggak apa-apa. Mendahului imam itu nggak boleh. Jadi imam tolong diperhatikan, khairul umri awsatuha kata Nabi, sebaik masalah tengah-tengah. Cukup aja lah. Nggak usah terlalu pendek, tapi jangan terlalu panjang juga gitu. Nah, kemudian setelah itu, yang paling bagus imam itu berikan makmumnya kesempatan baca doa iftitah. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan makmum kalau imam sudah baca surat Al-Fatihah, kita wajib mendengarkan. Wajib dengarkan bacaan imam itu. Itu sebab itu bacaan itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi kata Allah, hambaku memujiku. Maliki yaumiddin, wajidani abdi hambaku menyanjungku. Itu surat Fatihah tuh di antara surat yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus dengarkan dengan baik, dengan hati kita. Kemudian waktu dia waladhdallin, kita aminnya rame-rame, amin rame-rame. Itu amin itu kata Nabi disertai oleh para malaikat. Saya pernah dalam suatu kesempatan umroh saya, waktu makan malam, ada jemaah saya datengin saya sambil air matanya udah gantung. Yai, saya dengar tuh aminnya para malaikat di langit tadi. Gemuruh ya aminnya katanya. Dia dengar katanya. Dia dengar bukan kupingnya, dengar hatinya. Yang dengar hatinya dibukakan, hatinya dia mendengar, malaikat ikut mengaminkan. Amin dalam malaikat semuanya. Nah, sebaiknya imam berikan kesempatan sebentar aja untuk makmumnya baca surat Al-Fatihah dengan cepat. Itu yang paling bagus, itu yang paling bijaksana. Paling bijaksana kita diam sebentar sesaat. Makmumnya cepat baca Fatihah, kemudian imam baca surat. Baca surat yang saya ingin garis bawahi imam. Tolong baca surat itu yang makmumnya kenal. Gak usah lah antum tunjukin apal Quran terus baca tengah-tengah surat. Makmumnya nggak ada yang ngerti. Makmumnya ngelamun, ngantuk ngelamun, nggak ada yang ngerti. Kenapa nggak baca surat-surat yang makmumnya kenal? Subbihisma rabbikal a'la, makmumnya kenal. Wadduha, makmumnya kenal, dia bisa ikutin bacaan tadi. Ini kok surat-surat penggalan-penggalan dari ayat Quran, surat-surat Quran di tengah-tengah Quran, ya makmumnya nggak ngerti lah. Nanti kalau antum baca itu baca sendiri di rumah lagi tahajud baca sendiri. Saya just sedian juga boleh gitu. Silahkan aja. Gitu. Tapi jangan bersama-sama jemaahnya. Tolong ini permintaan saya supaya mereka tuh bisa menghayati salatnya dengan baik gitu. Nah, kemudian kita ruku Allahu Akbar. Makmum tidak boleh bergerak ruku sampai imamnya Allahu Akbar sampai bar. Ini banyak makmum juga ngebarengin imam sih. Allahu Akbar dibarengin imamnya gitu. Dan imam salahnya imam. Masya Allah cepatnya minta ampun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dibaca apa tadi itu ya? Apa yang dibaca tadi? Saya pernah salat tengah jalan ke Jawa Timur. Makmuman ada orang lagi sholat, saya ikut makmum. Selesai sholat, saya sholat lagi. Saya ngerasa sholat saya nggak sah. Ini imam baca apa tadi ya? Ruku baca apa dia? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dia baca apa? Dia lagi taisol, lagi gerak badan, atau lagi sholat sih. Imam tuh harusnya memberikan kesempatan makmumnya bisa membaca tasbih dengan benar. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu mengajarkan kita, imam tuh hendaknya membaca tasbih itu 7 kali. Coba dengarkan Imam Masjidil Haram. Dia baca tasbih itu 9 kali. Kok kayak tahu? Saya ikutin pakai hati saya. 9 kali. Karena apa? Karena Nabi pada waktu 3 bulan sebelum beliau wafat, kita turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sejak saat itu, kalau beliau ruku dan sujud yang beliau baca, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bukan subhana rabbiyal bihamdi, bukan subhanal azim bihamdi. Yang beliau baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, bayangkan kalau imamnya cuma baca yang pendek, makmumnya baca yang panjang, si makmum baru baca sekali, imamnya udah berdiri gitu. Nggak boleh, imam harus berikan kesempatan makmumnya bisa membaca tasbihnya dengan benar gitu. Barangkali sholatnya si makmum lebih bagus dari imam. Kalau seperti itu, semua kebagian sholatnya si makmum. Itu yang saya perlu garis bawah, yang paling sering saya ketemukan seperti itu. Mereka cepat sekali baca tasbihnya. Sekedar 3 kali aja. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Makmum nggak baca sami Allahu liman hamidah. Kita menjawab langsung. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Teruskan sampai selesai. Turunkan tangannya. Imam juga jangan tergesa-gesa sujud. Nabi itu kalau sedang berdiri sampai sahabat berpikir barangkali beliau lupa bacaan. Karena lama beliau berdirinya itu. Kemudian sujud Allahu Akbar. Sama. Makmum tidak boleh membarengi gerakan imam. Nggak boleh. Tunggu sampai kepala imam sampai di lantai. Allahu Akbar. Baru dia Allahu Akbar. Cuman payahnya kenapa makmum tuh buru-buru. Karena imamnya cepat sekali. Imam sujud cepat sekali. Ya Allah. Salat kayak gitu tuh. Masya Allah. Masya Allah. Udah salatnya bacaannya juga ngelamun aja. Kok kayak tahu. Kan terasa.
insya Allah kita bisa merasakan nih orang sholatnya khusyuk nggak, bacaannya itu dengan hatinya itu dengan mulutnya gitu. Insya Allah kita bisa rasakan. Itu oke lah. Apa boleh buat, mudah-mudahan Allah memaafkan. Kita aja yang khusyuk. Mudah-mudahan khusyuknya kita bisa membantu imam. Tapi yang payah cepatnya itu nggak ketahanan mas saya itu. Cepat sekali ruku sama sujudnya cepat sekali. Jadi antum ruku dan sujud minimal 7 kali. 7 kali supaya makmunya itu tenang semuanya. Supaya makmunya kalau ada 3 kali baca belum bangun, doa. Doa karena itu paling dekatnya hamba kepada Allah itu dia sujud ke dalam dia. Akrobu mayaqulul abru mirubihi wa huwa sajidun wa huwa sajidun aksiru fi sujudi minad doa. Sedekat-dekat hamba kepada Allah waktu dia sujud. Perbanyaklah dalam sujud kamu berdoa. Jadi kalau kita sudah baca 3 kali, mau baca kali imam gak bangun-bangun, doa. Dalam hati ya doanya. Patah kata jadikan kami orang berbahagia dunia akhirat. Segitu alhamdulillah. Itu barangkali yang saya perlu koreksi. Demi kebaikan kita bersama. Terutama ruku dan sujud. Jangan tergesa-gesa. Jangan diurusin cuma tajwidnya di depan bacaan Qur'annya. Begitu ruku, udah kayak sujud, udah kayak ayam matok padi. Cepet banget. Cuk, 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 dah. Cuk, 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 dah. Sujud itu sedekat-dekat hamba kepada Allah. Rasakan sujud itu kita menikmati. Kalau kita sujudnya sendiri kita nikmatin. Kalau kita nggak salat berjamaah kita nikmatin sujud. Jangan bangun dari sujud sampai kita merasakan kedekatan kita kepada Allah. Jangan bangun kita. Nggak usah dihitung-hitung berapa lama. Kalau sedang berjamaah kan nggak bisa kita ikutin. Kita sedang berjamaah pun kita nggak boleh terlalu lama. Jangan terlalu lama sampai makmumnya ngelamun semua ngantuk. Pusing nih, pusing sujudnya lama banget. Ya yang tengah-tengah aja. Kalau 7 kali nggak lama kok. Nggak lama. Oke, kita sudah bahas bagian yang paling penting dari salat berjamaah. Meskipun intinya adalah, ayo imamnya sholatnya khusyuk. Khusyuk itu tadi sudah saya ajarkan. Fokus. Fokus itu dimulai dengan kebersihan hati kita, disucikan hati kita dari dosa dan penyakit hati. Insya Allah bisa. Atau ikutin pelajaran tasawuf saya, pelajaran kita mendekat kepada Tuhan dengan zikir-zikir. Insya Allah bisa. 40 hari aja kita akan merasakan kedekatan kepada Allah, insya Allah. Baiklah. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi ada jemaah saya, murid gaji saya. Yai, boleh nelpon? Saya aja nelpon. Kenapa, Jun? Kiai, badan saya poros sebelah kanan kayaknya berat banget gitu. Sampai ke kaki apa yang nempelin, Kiai? Nempelin. Nggak ada lah. Nggak ada jin yang nempel, yang ada bajunya yang nempel. Nggak ada yang nempelin. Nggak ada, yakin, saya oleh saya. Lalu ini kenapa, Kiai? Lah, itu saya juga sering begitu. Tapi kalau saya begitu itu normal. Karena apa? Karena itu kita tuh otot-otot kita makin menua. Fungsi-fungsi tubuh kita makin menurun, makin tua. Pada suatu periode di mana otot kita yang lemah di otot paru-paru, itu napas kita menjadi nggak bagus. Gitu. Itu terapinya cuma tarik napas dalam, ini terus. Tarik napas dalam, tahan, buang. Tarik napas dalam, tahan, buang. Tarik pakai hidung, buang pakai mulut. Kenapa begitu? Karena paru-paru kita kalau nggak dipakai itu dia kayak keriput, kayak balon, keriput kayak balon dia mengeriput. Kalau kita tarik begitu dia mengembang sedikit. Terus kita terapi pernapasan lama-lama dia mengembang. Kalau dia mengembang, napasnya jadi bagus. Food, dia dipompa anginnya untuk membawa darah lebih bagus. Dan itu bisa kita hitung. Mula-mula kita hitung, tarik napas, tahan, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin cuma kuat angka 30. Kalau lama-lama bisa naik ke 40. Yuk, tahan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, sampai 40 dia. Berarti paru-parunya udah makin lebih bagus. Mengembangnya lebih bagus. Terus begitu, lama-lama naik ke 50. Paru-parunya lebih bagus. Itulah latihan terapi pernapasan. Dan kemudian kalau terapi otot, itu saya praktekkan itu. Terapi waitan pun itu bagus sekali. Itu terapan. Nah, ini coba pakai terapi waitan pun. Sederhana sekali kok. Cuma gini, tangannya di bawah sini. Ya, nggak bisa kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Supaya sehat lahir batin. Di tangannya di bawah sini, gini. Tetap nggak bisa. Sampai kejebur nggak bisa. Ya, gimana kelihatannya? Ya, jadi tangannya begini posisinya, coba di bawah. Nah, di bawah sini. Terus
sampai 500. Sambil zikir, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta. Satu hitungan itu 8. Ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta itu 8. Jadi kalau 5 itu 40. Kalau 4 ini 80. Kalau sederet 5 kali 400 itu dapatnya. Insya Allah ini bagus sekali buat kesehatan kita. Satunya lagi, itu terapi juga cuma begini nih. Tarik ke bawah. Sehari 2000. Ya ngajar, mulai ngajar bacaan sampai ngajar senam. Daripada kita ke sana, tinggi, kita buang ke bawah. Tuh, ini harus lurus. Nah, ke bawah gini, ini di sini harusnya. Ya, di sini. Ya, nggak kelihatan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Targetnya 2000 Mbak Dini. 6, 7. Kok ketawa sih? Hah? Iya. Sekarang kerjanya 100 saja. 100 seling lagi. Nanti di kamar mandi, baru kamar mandi sambil pakai anduk langsung 100 lagi. Coba kerjain. Pak Suwarli kok sehat? Sehat, alhamdulillah. Di antaranya saya selalu meninggalkan senam seperti itu. Karena kedua kita bahas kemarin, umur bisa kita minta, sehat nggak bisa. Ya Allah minta sehat, olahraga nggak pernah, makan lemak melulu, minta sehat katanya, nggak masuk akal lu katanya. Kalau sehat terus dengan ikhtiar. Jadi tidak dengan maksud ujub, kalau saya bilang saya 76 tahun saya masih sehat, alhamdulillah. Pakai alhamdulillah kok. Dia bersyukur kepada Allah. Karena akhirnya yang bukan kan Allah. Itu kan cuma ikhtiar, soal membaik tanggung, menarik nafas, cuma ikhtiar aja. Selebihnya kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah berjanji. La in sakartum la azidannakum, la in kafartum in azabil lasyadid. Kalau kamu syukur, saya tambah nikmat kamu. Kamu tidak bersyukur, azabku pedih. Ya udah syukur aja. Kalau sujud bilang turun ya Allah diparingi sehat. Turun ya Allah diparingi sehat. Ya Allah, kita sehat terus. Insya Allah nggak pernah sakit. Insya Allah nggak pernah sakit. Alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Ya sakit-sakit flu biasa, batuk. Cuman sekali aja istri saya marah terus, batuk terus. Kamu kena COVID tuh. Beli kok kena COVID? Ini saya kena COVID gara-gara kamu. Loh kok nyalahin saya sih? Kamu sering keluar lah. Kamu lebih sering keluyuran daripada saya. Kamu paling sering keluar. Saya batuk enggak, pilek enggak, demam enggak, apa-apa enggak. Tapi sebenarnya di antara ikhtiar kita buat tidak kena corona itu 3 kalimat sakti. Itu betul. Coba amalkan setiap hari. Itu bukan kalimatnya langsung bilang bunuh virus, tidak seperti itu. Tapi kalimatnya akan membuat jiwa kita kuat. Jiwa kita kuat akan membuat imunitas kita kuat. Insya Allah kita kuat aja. Dalam keadaan seperti apapun kuat kita. Kemarin tuh Madinah di Mekah tuh sebelah sini kayak kur semua, batuk semua. Pilek batuk sak masjid kayak kur semuanya tuh. Alhamdulillah saya nggak kenapa-napa tuh. Dan saya bukan show off gitu, nggak pakai masker karena sudah kebiasaan gitu. Saya dimarahin gara-gara kamu nggak pakai masker soalnya, jadi karena COVID. Enggak lah, orang mau sakit mau meninggalkan terserah Allah Subhanahu Wa Taala aja. Terserah Allah Subhanahu Wa Taala aja. Ada orang yang lain itu teman saya meninggal gara-gara COVID Kiai. Ya, dia meninggal bukan gara-gara COVID, karena dia harus meninggal dia kena COVID, dibalik bunyi-bunyinya. Pada tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian dia harus meninggal. Cuman caranya bagaimana? Mau ketiban pohon, atau tabrakan mobil, apa kena COVID? Nah kena COVID di mana-mana. Nggak akan meninggal kalau belum waktunya meninggal. Kan udah diajarin gimana caranya minta umur. Siap sujud, minta umur kepada Allah Ta'ala. Jangan matikan saya sebelum umur saya di atas 90 tahun ya Allah. Seperti itu doanya. Insya Allah kita nyampe umurnya. Guru-guru saya umurnya banyak sekali. Umurnya itu ngeratus. Sekali. Tapi mereka panjang umur tuh bukan mau makan enak. Panjang umur tuh kepengen ibadah kepada Allah. Kalau udah mati nggak bisa ibadah lagi katanya. Ya, oke, kita sekarang ngebahas kedekatan kita kepada Rasulullah. Jadi kenapa nggak ngebahas kedekatan ke Rasulullah dulu? Sama aja. Sama aja. Saya ingin sebenarnya membahas kedekatan kepada Allah itu sampai kepada orang bisa merasakan salat dengan khusyuk. Bisa kok. Bisa insya Allah. Bisa. Asal diikutin semua tadi. Bersihkan hati dari dosa. Bersihkan dari penyakit hati. Insya Allah hati kita, mata hati sudah akan melihat kita. Nah, kalau kedekatan ke Rasulullah.
Kata Rasulullah, belum sempurna iman kamu sebelum kamu cinta kepada saya, lebih dari bapak, lebih dari anak, lebih dari semua manusia. Kata beliau begitu. Jadi beliau meminta kita cinta. Bahkan waktu Abu Bakar Siddiq bilang seperti itu, tapi saya lebih cinta diri saya. Kata Nabi, kamu boleh mencinta sama saya. Kamu cinta kepada saya melebihi diri kamu sendiri. Ya kalau itu saya cinta kepada panjenengan lebih dari diri saya sendiri. Kata Abu Bakar Siddiq. Kita harus mencintai Nabi seperti itu. Lebih dari mencintai diri kita sendiri. Tandanya kita cinta kepada Nabi apa? Salawat. Kalau ngaku-ngaku cinta sama Nabi nggak pernah salawat. Tanda keduanya apa? Akhlak. Kalau ngaku-ngaku cinta sama Nabi, akhlaknya butut. Kata Nabi, kamu ngaku cinta bohong aja. Akhlakmu butut, mulut kamu jahat. Ngomongin orang, nyakitin hati orang, buka rahasia orang. Kamu ngaku cinta sama saya, bohong aja kamu. Aku cinta sama Allah nomor satu, pelihara mulut kita. Tidak akan keluar dari mulut kita kalimat yang nggak bagus. Yang ada kalimat yang bagus-bagus. Atau kita diam. Itulah cara kita mencintai Nabi. Kedua dengan salawat. Dengan salawat, dengan kecintaan kita kepada Nabi. Kita cinta ke Rasulullah. Kita baru disebut namanya aja kita udah bergetar hati kita. Coba kejar. Kalau kita ketemu Rasulullah, kita lihat pribadi yang luar biasa. Nabi itu luar biasa. Kita akan luluh di dalam harismanya beliau. Kita akan selalu pengen dekat Rasulullah. Bisa ketemu Kiai, udah banyak yang ketemu. Banyak yang ketemu. Insya Allah, meskipun cuma insya Allah, saya bisa sampaikan tangan semuanya ke tangannya Rasulullah. Saya akan bilang, ya Nabi, ini anak-anak saya mencium tangan. Tapi ayo dong, kejar dengan kecintaan, kejar dengan akhlak, kejar dengan salawat. Salawatnya tuh 1000 tuh ya sedikit lah. Yang pendek aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau salawat harus pakai salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini saya lagi di Mekah, lagi tawaf, lagi baca Allahumma sholli ala nuril anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar. Tiba-tiba pundak saya dipegang. Kalau salawat harus pakai salam ya. Ta'arif nih. Segitu pentingnya salam di dalam salawat. Sampai beliau datang cuma buat bilang, kalau salawat pakai salamnya, ta'arif. Tidak cuma Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar. Jadi seperti itu. Jadi kok salawat-salawat yang sekarang nggak pakai, ya biarin aja mereka, kita pakai. Kita pakai Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad semua lebih panjang. Pokoknya selalu dalam salawat selalu ada salam. Kalau saya nyarankan yang pendek aja, tapi banyak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 1000, kalau bisa 3000. Allahumma sholli, di mana aja kita salawat. Modalnya tuh counter kita digital. Jangan kelihatan orang, jangan bawa tasbih, gitu kelihatan lagi zikir hebat, jangan kelihatan gitu. Digital pun nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan orang kita lagi zikir. Hebatnya amal di mata Allah itu yang tersembunyi di mata manusia. Itu amal yang hebat, itu lebih hebat daripada salat di Masjidil Haram. Sahabat yang nanya, Nabi, salat di Masjidil Haram itu 100.000 di tempat lain. Ada nggak yang lebih bagus? Ada, kata Nabi. Kamu sholat rumah kamu sendiri. Kamu wudhu yang bagus, kamu sholat yang bagus. Nggak ada yang tahu ilah Allah. Itu sholat lebih bagus, sholat di Masjidil Haram. Dan betapa tingginya nilai ibadah yang tersembunyi dari mata manusia. Jadi banyak orang-orang disayang Allah itu mereka tidak pernah ketahuan bahwa dia orang-orang disayang Allah. Karena justru mereka nggak kepengen nanti datengin orang dimintain doa, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau dimintain segala macam. Mereka menyembunyikan diri di lingkungan banyak orang seperti itu. Di Masjidil Haram banyak sekali orang-orang seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang memang kelihatan. Memang mereka memberikan manfaat buat orang banyak. Mereka punya pondok pesantren, mereka ngajar. Ya kalau nggak ada orang seperti itu lagi ya bahaya gitu. Nah, saya ngajar sekarang karena saya melihat pelajaran agama itu sudah jauh sekali dari membahas masalah ma'rifat. Padahal Islam tanpa ma'rifat itu nol besar, kacamata besar gitu. Bahas cuma syariat, terus aja salat sembari ngelamun, ada cuma mamerin bacaan, cuma seperti itu aja gitu. Padahal ibadah itu kan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum aw lisanikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah bukan melihat wajah kamu, bukan melihat mulut kamu. Yang Allah lihat adalah hati kamu. Dimanapun lihat hati kita, ibadah pun yang Allah lihat hati kita. Ini orang sedekah, niatnya apa hatinya nih? Mau ibadah apa mau kelihatan orang banyak? Atau mau pamer-pamer aja nih? Oh hebat dia, sedekahnya sekian gitu. Terus seperti itu nilainya kecil sekali. Kecil sekali nilai ibadah seperti itu. Jadi kalau kita mengejar kecintaan kita pada Nabi, karena Nabi ini akan tangan kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi. Ini hijab-hijab terbuka dengan jikir-jikir. Yang paling ujung itu nggak akan terbuka gitu. Kecuali hak prerogatifnya Allah atau dengan supportnya Nabi. Beliau yang mensupport, yang membuka kepada Allah, minta dibukakan pintu buat orang ini gitu. Kejar dengan kecintaan. Bisa. Dengan salawat yang banyak, dengan akhlak yang bagus, dan berusaha mengenal beliau melalui riwayat hidup beliau. Saya tuh udah umur segini, saya udah nggak ini lagi. Ustadz Majid coba cari orang, apa kamu yang kapan waktu cerita kisahnya Nabi.
Kisah dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat, supaya kita kenal perjuangan beliau, bagaimana beliau mengajarkan Islam, perjuangan itu luar biasa Nabi itu. Luar biasa. Supaya kita bisa mencintai beliau. Tidak bisa ya salat khusyuk ya. Khusyuk 100%. Dulu saya pernah ngomong sama guru saya, guru kenapa saya nggak bisa khusyuk 100%? Aden, cuma para wali Allah yang bisa begitu katanya. Kalau kamu tuh udah bisa 80%, 90% udah bagus banget. Karena setan akan goda kita terus gitu. Sesaat hati kita hilang gitu, digodain setan. Melintas kepikiran. Tapi kalau kita ingat, kita balik lagi, kita akan balik lagi kepada Allah. Itu normal aja. Tapi yang terutama ada waktu sujud dan ruku, hatinya jangan lepas dari Allah. Jangan ada sedikit pun hati keluar kepada Allah. Karena ruku dan sujud itu 2/3 Al-Quran. 2/3 sholat, kata Nabi begitu. Ruku dan sujud itu harganya 2/3 sholat. Biasanya yang ganggu dia setan itu ganggu kita pada waktu kita lagi baca surat atau kita baca tahiyat. Bisa dia gangguin kita terus pas mau habis. Seperti dulu riwayatnya Sayyidina Ali. Nabi, siapa orang bisa salat khusyuk, saya kasih sorban saya. Saya bisa ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Saya bisa, ayo salat. Salat, selesai salat, dia murung. Kenapa Ali? Ya Nabi, saya dari awal sampai ujung tuh saya khusyuk. Tapi begitu yang paling ujung, saya ingat sebentar lagi saya dapat sorban. Setan nggak pernah berhenti menggoda. Jadi kalau untuk bisa 100% khusyuk itu cuma orang yang sudah fana di dalam Allah, sudah melebur di dalam Allah baru bisa. Kalau enggak, kalau kita mah pasti aja ada cacatnya. Tapi ya paling tidak di atas 70% lah. Di atas 80% kita hati. Paling tidak sujud itu benar, kalau sujud itu betul sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu sudah alhamdulillah. Makin lama makin bagus Kak. Makin kita dekat kepada Allah, makin kita kenal kepada Allah, makin kita cinta kepada Allah, makin kita akan bagus saatnya insyaallah. Ya, sekarang umur saya udah nambah lagi, jalan 67 sekarang. Ya, makin banyak lagi doa Allah berikan saya tambahan umur ya Allah. Saya pengen menyelesaikan pengajian saya. Supaya besok ada orang-orang yang bisa menggantikan saya ngajar masalah ma'rifat. Saya khawatir orang cuma sekarang ngajarkan Quran, ngajarin terus. Quran harus belajar Quran, tapi bukan itu ujungnya gitu. Diajarkan Quran itu supaya kita mengenal Tuhan. Apa sih harusnya Quran itu? Pertama kita mengerti isinya. Kedua menafakuri isinya, ketiga mengamalkan isinya. Kan Quran seperti itu. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi yang takwa itu kan menunjukkan untuk dalam perbuatan. Bukan cuma diuar-uar aja. Dia ngomong arwahaital bidin, takwa pendusta dalam agama. Lah dia dusta melulu, dia nggak pernah nyantuin anak yatim, nggak pernah ngasih makan anak fakir miskin. Ayo kita tahu sedikit, kita kerjakan. Sedikit kita kerjakan. Karena ini makin mengerikan. Wahabi sekarang pengaruhnya makin besar, makin kuat. Generasi muda tuh sudah ditakut-takutin, kamu bid'ah, sesat, masuk neraka, sudah seperti itulah. Ya akhirnya saya cuma bilang terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma berjuang semampu saya, sekuat saya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Sambil berharap supaya saudara-saudara Wahabi itu mudah-mudahan kembali kepada Allah. Balik kepada jalannya Allah gitu. Saya cuma sederhana aja ngomong, coba lihat salat antum. Berapa persen hati antum menghadap kepada Allah? 0, 0,0. Yang ada, antum bukan cinta kepada Allah, cintanya sama Al-Quran. Bagaimana menghadap kepada Allah? Coba cinta kepada Allah. Dan tidak mungkin cinta kepada Allah kecuali kenal kepada Allah. Tidak mungkin kenal kepada Allah kecuali melalui jalan kita. Jalan diajarkan oleh para sahabat Nabi. Jalan tarekat, jalan tasawuf. Kita akan kenal kepada Allah. Kita akan mencintai Allah. Jadi kalau kedekatan kita kepada Nabi, nggak banyak yang dibahas. Cuma mendekat kepada Nabi itu kan dengan akhlak dan dengan salawat. Salawatnya asal pakai salam, tapi jumlahnya banyak. Kemudian akhlaknya, ya akhlak yang bagus lah. Jadikan diri kita memberikan manfaat bagi semua umat manusia. Sebaik-baik manusia, yang paling banyak memberikan manfaat untuk semua manusia. Anfa'uhum linnas. Dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, just even smile, dengan sebuah senyum, kita berikan manfaat untuk orang lain. Ini sekarang kita lagi kosong. Ustaz Sukri lagi di Saudi Arabia. Ustaz Haris lagi di Saudi Arabia. Ustaz Kirna lagi di Saudi Arabia. Semua sedang ibadah, sedang ngurus jamaah. Sembari saya pesan ke mereka, kamu tuh pergi umroh, bukan umroh sambil ngurus jemaah, balik gitu. Kamu ngurus jemaah sembari umroh. Urusin di jemaah. Mereka nitipkan badannya ke kita untuk diurusin. Akomodasinya, ibadahnya, dua-duanya. Ibadahnya banyak, mereka ibadahnya masih pada kurang sekali. Ayo, ajarin bagaimana mengenal Tuhan, ajarin bagaimana ibadah yang betul. Supaya selesai dari sana, pulang ke Indonesia, hebat. Saya tidak dibimbing oleh Ustadz Sukri, Ustadz Haris.
alhamdulillah saya udah lebih bagus lagi, udah tahu masalah agama lebih banyak. Harus begitu gitu. Mereka udah keluarkan uang banyak untuk pergi umrah kita. Harus pulang terus berikan manfaat. Sebentar lagi kita masuk di bulan Rajab. Dan Rajab bulan yang mulia, ayo kita isi bulan itu dengan ibadah. Meskipun ibadah makan kapan lagi kita ibadah terus, ya pernah nggak ibadah. Belajar ibadah itu bukan cuma lagi salat. Setiap waktu kita ibadah kepada Allah. Setiap waktu hati kita tidak lepas dari Allah. Terutama sekali, ini mari kapan kita ingat kepada Allah, lagi di pasar, lagi di mall. Itu kalau kita ingat kepada Allah di mall, itu mungkin satu-satunya orang yang ingat kepada Allah cuma kita. Kita puji Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu luar biasa, mengangkat ribuan derajat, menghapuskan ribuan dosa. Itu luar biasa. Karena apa? Karena kita ingat kepada Allah di saat semua hati sedang lalai. Datang ke pesta kawin, orang lagi hahi, kita ingat kepada Allah. Nilainya tinggi sekali. Kita doa, Allah akan kabulkan doa kita. Kita ingat kepada Allah di saat orang sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir aja yuk. Tadi udah kita bahas yang mendekat kepada Allah dengan doa istighfar, dengan hasbunallah, dengan Al-Latif, ya Latif 16.641. Wahai Tuhan yang maha halus, maha lembut, bukakanlah pintu hatiku sehingga aku bisa mendekat kepada Engkau. Itu luar biasa. Asma Latif itu luar biasa. Terus seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, Kiai saya sudah selesai 40 hari, 70 hari, baca terus. Jumlahnya boleh dikurangin. Jumlahnya boleh kurangin supaya dapat yang lainnya gitu. Tapi tetap ada. Alatifnya ada, ya kedirnya ada, hasbunallahnya ada, istighfarnya dua-duanya ada. Coba susun sendiri. Dan puasanya terus selalu ada dalam hidup kita. Ila hadratin Nabi Mustafa. Rasulullah SAW Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abiya fujar Ibrahim syai'un lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadur Adam alaihissalam wa min Hawa Nabi Idris wa Nuh wa Hud wa Saleh alaihissalam wa Ibrahim alaihissalam wa Lut alaihissalam wa Ismail alaihissalam wa Ishaq alaihissalam wa Yaqub alaihissalam wa Yusuf alaihissalam wa Ayyub alaihissalam wa Suhaib alaihissalam wa Zulkifli alaihissalam wa Musa alaihissalam wa Harun alaihissalam wa Daud alaihissalam wa Sulaiman alaihissalam wa Ilyas alaihissalam wa Yunus alaihissalam wa Zakaria wa Yahya alaihissalam wa Isa alaihissalam Samuel alaihissalam Luqmanul Hakim alaihissalam wa Hadur Hidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bil hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa iruni salatin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'idin wa Abdurrahman ibni Auf wa Abi Baidah Amir Jarwah wa Jubair wa Salman Al-Baris wa Ibnu Abbas wa Hamzah radhiyallahu anhum wa jami'i sahabati Rasul ajmain wa usulihim wa furu'ihim wa ahli baitihim al hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syallhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahi jami'i awliya ilahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrati sayyidina Maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Sabil Qasim Junaidil Baghdadi wa Syekh Waiskorni wa Syekh Junaidi An-Naqsabandi wa Samat Al-Badawi wa Samat Rifai wa Samat Al-Buni wa Samat At-Tizani wa Syekh Ibrahim Al-Adami Ibrahim Al-Hawas wa Ibrahim Al-Horosani wa Syekh Jafar As-Siddiq wa Syekh Abu Yazid Al-Bustami wa Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Hasan Al-Quni wa Syekh Marufil Qur'i wa Syekh Siri As-Sakti wa Syekh Bibil Azami wa Thaifatis Sufiyah wa Sulihim wa Furuhim wa Ahli Baitihim. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil hadrati Hidir alaihi salam, bil hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semula hadirat yang Syekh Jumadil Kubro, yang Sunan Gresik, Maulana Maghribi, Maulana Ishaq, wa ilaro yang Sunan Ampel dan Sunan Giri, Syalal Yakin, Sunan Bonang, Sunan Darajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Syekh Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati, Sarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Asraqal barakah. Syafa'ah wal karamah wal ijazah wa salamah. Wal hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jarhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadirat yang Sunan Gunung Jati, Sarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon, Banyimas Panatagama Pasambangan Wabah Kubu Parang Sungsang Cirebon Girang, Syekh Mursadatillah, Syekh Bayanilah, Syekhatil Kahfi, Berjami Aulia, Baruna Fi Gunung Sumbung Gunung Jati, Wasulihim Abrohim Wali Baitihim, Bersutan Banten Maulana Hasanuddin Brabandratu, seperti King Rasulullah Muhammad, Sultan Haji Siman Surtu Abu Sabar, Syekh Sultan Abdul Fakir, Syekh Sultan Ali Param Purba, Negara Tubuh Siwan Takiwa, Syekh Paraja Ketrapan Sagiri, Syekh Nabi Husain bin Abu Bakar Alailus Batang, Habib Muhammad Abdurrahman Alawi Kampung Bandan, Sunaki Iming Banyamin Wabuya Fajar Ibrahim. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Wala khabar hidir alaihi salam wa hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shalom al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu wa Abu Yahidir alaihissalam wa Abu Yasyabul Qadir Jailani wa Abu Iming Bunyamin wa Abu Fajar Ibrahim Iluhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohim Fajar Ibrahim bin Sarimin Syaikhilhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membahas kritik katanya jarah kubur para wali itu bid'ah, sesat. Ditanya bid'ah tapi tidak sesat. Itu bid'ah yang sangat bagus kalau buat dikerjakan. Saya ngerjakan jarah waris Songo itu sejak tahun 87. Jadi sudah hampir lebih dari 30 tahun saya 88. Setiap tahun saya jarah ke Wali Songo. Kemarin absen 2 tahun aja. Sampai di makamnya Sunan Gunung Jati, saya baca Fatihah, Qul huwallahu ahad, saya baca tahmid, takbir, tahlil, tasbih, saya baca istighfar, saya baca salawat. Udahannya apa? Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan saya ini kepada Mbah Sunan Gunung Jati. Apakah ada manfaatnya buat Simbah? Ya, Simbah sudah jadi wali Allah. Nggak butuh dikirimin bacaan-bacaan seperti itu. Tapi beliau senang. Wallahi beliau senang. Sama seperti kita, seperti saya. Anak saya bawa 1 martabak aja senang. Kita bisa beli 10.000 martabak. Sombongnya 1 juta martabak kita bisa beli sombongnya. Tapi dikasih 1 kita senang. Karena kita hargai bukan martabaknya. Hargai kasih sayangnya tadi. Dan saya doa, Allahumma inna nas'aluka ridho kabal. Saya minta kepada Allah. Nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintanya kepada Allah. Tapi wallahi, terkadang saya dengar aminnya. Amin, kata beliau. Amin. Nah, aminnya beliau itu yang menggoda saya datang ke Jarah Wali Songo. Karena saya ingin doa saya diaminkan oleh para wali Allah. Dan mereka mau ngaminkan doa kita. Karena doa kita juga nggak ngamin. Tak pengen jadi konglomerat. Enggak, itu dikasih juga nggak mau. Kami mau jadi menteri dikasih juga nggak mau. Gitu. Kita minta cuma selamat dunia akhirat. Minta berbahagia dunia akhirat. Mereka ikhlas amin. Amin katanya. Amin. Dan aminnya para wali Allah kan tidak pernah ditolak Allah Subhanahu. Allah tidak pernah menolaknya aminnya para wali Allah. Itu membuat saya selalu datang jarah ke para wali Songo sampai sekarang. Ayo saya mau ikut ayo. Tahun ini saya belum. Tahun ini mungkin kita cari waktu yang nggak musim hujan kita jarah 1 bus.
bus saja, kedua bus saya capek bolak-baliknya. Siapa mau ikut boleh. Sekali seumur hidup kita pernah jarah ke mereka. Karena apa? Mereka lah yang menyebarkan Islam, menyempurnakan penyebaran Islam ke Pulau Jawa. Islam sudah masuk sebelumnya. Sudah zamannya Prabu Kian Santang, Islam sudah masuk ke Pulau Jawa. Tapi sempurnanya Islam dari tangan Wali Songo menyebar sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Sekali kita pernah datang ke mereka, cuma mau cium tangan. Insya Allah di akhirat nanti mereka akan cari kita. Mana tuh? Mana tuh dini, mana dini, mana dini? Sini nak. Sini baris-baris gini, deket-deket ya. Sini, dekat. Mereka ingat siapa yang pernah ngirimin mereka, siapa yang cinta kepada mereka. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang kamu cinta. Kita cintai para wali Allah, insya Allah kita akan bersama mereka di hari akhir, insya Allah. Kalau kita ngejar pakai amal, kita nggak akan nyampe, nggak bisa nggak kekejar ya Allah, nggak kekejar derajat mereka itu nggak kekejar. Kita bisa ngejar karena kecintaan aja. Mereka yang manggil kita sini, biar ya Allah izinkan dia masuk ke tempat saya, izinkan ya Allah, ini anak-anak saya. Seperti itulah mereka. Kita cuma mengharapkan syafaatnya mereka, syafaatnya Rasulullah terutama. Nabi yang akan bilang, sini nak, ayo baris sini. Akan seperti itu kalau kita cinta ke Nabi. Nah kalau kita sekarang umroh ke Madinah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kan lebih dari Bapak. Kita cinta beliau lebih dari Bapak, lebih dari Ibu, lebih dari anak. Kalau ada Bapak kita di situ, kita nggak datang kan marah dia. Kamu ke saya sih, kamu ke Mekah, kamu ke saya. Harus datang buat cium tangan. Cuma buat bilang assalatu wassalamualaikum ya Rasulullah. Cuma buat bilang sambil cium tangan. Assalatu wassalamualaikum ya Rasulullah. Tangannya mana Pak Kiai? Rasa-rasanya ada tangan. Dan beliau menjawab, Waalaikumsalam Suharli. Waalaikumsalam Suharli. Beliau menjawab. Kita sudah selesai tadi tawasul ya. Tawasul sudah selesai. Sekali kita ulang tawasul terakhir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fajar Ibrahim bin Salim. Syailuhum al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Rabbi, subhanaka, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Subhanallah, 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 bihamdihi walhamdulillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah alamin kulli halin nikmatin wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah
al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. 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 Subhanallah wa bihamdi العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم Astagfirullah, subhanallah, bihamdi, subhanallah, il-azim, 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 astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 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 astagfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Katakan aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doanya orang sungguh berdoa kepadaku. Ayo kita sungguh-sungguh berdoa. Penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Adada ma'alim Allah wajnata ma'alim Allah mil'a ma'alim Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'il mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-Hamba-Mu yang berdosa.
selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lainnya. Begitu banyak, tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun. Nuhun ya Allah. Walakal hamdu kullu, walakal syukru kullu, walakal mulku kullu, walakal khalqu kullu, biyadikal ghayru kullu. Wa ilaika yarji'ul amru kullu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ala hubbaka ya Allah. Ilahana. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslim dan muslimat. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami. Beliau yang berdua sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan ya Allah. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan mereka orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, khusus bangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala hamla wala quwwata illa bika, wala hamla wala quwwata illa bika. Ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya muhammallahu may yasya'u wa yusbitu 'indahumul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka di rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah. Kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika. Ilahana ya Allah. Kurniakan kami rezeki yang luas, yang halal, yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin ya adri anwa rizqi wal futuha. Ya basitul ajab sutur rizqi liman yasha bi ghairi hisab.
Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan, ubsud alaina rizqan wasi'an halalan, ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini ghaibika bi juri manati makhluqin bi mahdi padika mukarramika ya rahman. Ilahana, sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Di antara kami ada yang menderita penyakit autoimun, ada yang menderita sakit diabetes, ada yang menderita sakit darah tinggi, ada yang segala macam penyakit, apapun yang sedang kami derita, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Sembuhkan segala penyakit yang kami derita ya Allah. Rabbana azbil ba'sya, isfina anta syafi, la syifa la syifa'uka syifaan la yadra saqaman. Isfina anta syafi, la syifa la syifa'uka syifaan la yadra saqaman ya Allah. Memohon kehadirat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran katsiran wa la yaghfiru anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Nas'aluka farjan qariban sabran jamila wa rizqan wasi'an wal afiyatan min jamil balai. Nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka dawamal afiyah, nas'aluka syukur alal afiyah, nas'aluka al ghina an nasbul hadza wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'insu wa aslih lana sya'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'insu wa aslih lana sya'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin ya Allah. Ya Allah. Memohon kami kehadirat-Mu ya Allah. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, memohon kehadirat-Mu ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Iming Bunyamin. Bikaramatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bimu'jizati Abu Ya Hidir alaihissalam. Bimu'jizati Abu Ya Hidir alaihissalam. Bimu'jizati Abu Ya Hidir alaihissalam. Bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmati azizul hakim. Birahmati aliyul azim, birahmatika qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika ya mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ajrahu nabi wa radana nafsihi wa jinatul mulki kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin nabi sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya Fajar Ibrahim Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.